Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitakon kula ngeten Gus. Tanda-tanda zikir yang sudah diterima. Padahal kalau sudah diterima itu artinya dekat dengan Allah gitu. Tetapi satu, ujian tambah berat, mungkin begitu. Yang kedua, nafsu tidak akan ridho. Padahal sudah jelas ini yang ketiga ini jalan, tetapi nafsu tidak ridho, sehingga nafsu ini akan mengganggu. Terus bagaimana caranya supaya nafsu ini tidak mengganggu hati yang sudah dekat itu? Terima kasih. Wama ubariu lan ora leren-leren sing jenenge nafsu iku ora leren-leren nggodha jenengan kali kula. Bagaimana caranya nafsu itu tidak bisa masuk nggoda kita lagi tidak? Oke. Sampai harus mengerti dan tahu tentang siapa yang merintah nafsu nggodha. Pak Bu, ayo kita kembali ke asal. Sing nggodha Nabi Adam iku sing ngongkon iblis sapa? Iso iblis karepe dhewe? Gak iso. Ada dua rekom dari Allah untuk iblis. Rekom dari Allah. Pertama adalah menggoda Adam dan anak putu Adam sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk dalam neraka. Dua, rekom yang kedua, iblis minta pada Allah supaya tidak mati sampai hari kiamat. Rekom yang kedua, yang pertama tadi Allah ilah memberikan istisna, illal muttaqin, yang tidak bisa kau goda itu adalah mereka yang bertakwa. Wis nek urusan digoda dan tidak digoda mudah sekali. Gini Pak, selama kita ada di makom muhadharah dan mukasafah, belum di musyahadah ya, selama kita masih di zona muhadharah niki dunya niki kasab niki Pak nggih, dunya iki muhadharah. Lah mukasafah apa? Zona mukasafah ndukuri muhadharah, kegoiban. Alam di mana hati kita ditaukan Allah terkait gaib, tapi bukan Allahnya ya, masih makhluk. Contoh, bertemu para nabi, para rasul, kekasih Allah, malaikat, jin dan lain sebagainya. Iku cara zona kasaf, zona mukasafah. Selama hati ada di dua zona niki, selama itu Anda tidak pernah aman terhadap hawa nafsu. Gak iso. Pengen aman, hatimu ruh ada di zona musyahadah. Wis aman wis. Apa zona musyahadah itu? Cara makom musyahadah, makom pertemuan antara ruh dengan Allah. Itulah yang kami maksud man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu hidup pada dirinya, maka dia akan
tahu dan kenal Tuhannya. Siapapun Anda kalau di musyahadah, nafsu sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang yang terpenting adalah gini, kita itu selama masih di dunia pasti dihadapkan muhadharah, pasti. Kadang ada yang diletakkan di mukasyafah juga, bonus. Dua zona atau dua makom itu bagi kita yang nggak penting, walaupun dikatakan tadi di zona dua ini gak aman hati kita terhadap nafsu. Bagaimana kita menempatkan hati ini ketika saat jasad di zona muhadharah dan mukasyafah, kita tetap hati di zona musyahadah. Di zona muhadharah ya eneng Allah, mukasyafah ya eneng Allah. Apa kuncinya? Jangan pernah kau lepas sirul asrar. Cukup itu kunci. Zikir sirul asrar. Urusan jasati gendeng apa gak gendeng urusan buri. Iya, jasati didele khos atau khawasul khawas, ya babano iku urusannya Allah lah, nyapa. Engko akhirnya ngene sampean, lah iya nafsu sing ngongkon ya sapa? Balik nang Gusti Allah maneh. Akhirnya nafsu iblis dadi bolomu, gak dadi musuh. Akhirnya ya iki sing dimaksud Allah, illa rahima rabbi, ada nafsu yang dirahmati iki engko akhirnya. Subhanallah, aku dadi bolo Pak, nek dadi bolo wis sampean gak dikudo. Wong bolo ya Pak, ngoten. Padha mek jenengan iki misalkan duwe potensi bolo peno dadi Kapolri, misale ya, mbuh iku cacak peno, mbuh bapak peno ya. Iki hukum dunya kok, ya wis gak iso awak dhewe iku tidak memungkiri. Terus jenengan iki nyolong PT ya. Terus diinterogasi nang nggone polsek. Langsung telegram Kapolri gak ngejer sampean. Ayo. Nganut apa ora? Hukum dunia loh niki. Pasti sampean siap. Nah, enteng toh? Enteng. Nyolong PT sampean iki. Nyolong PT terus sing duwe PT gak terima terus lapor. Saksi alat bukti ada. Akhirnya sampean masuklah dalam KUHP sidik. Sampean ya wis tanda tangan, mari di BAP tanda tangan, dilebokno nang nggone tahanan. Jenengan eling jenenge apa jeneng mrene cacak sampean? Kapolsek apa jenenge anak buah? Sampeyan gini, aku nyambut nomor telepon, nyambut HP ini ya, damel nelpon dulur kula mengke ben dikirimin napa-napa. Ngoten deh. Ya jelas dibantu. Lah kok sampean telepon cacak pean sing dadi Kapolri. Wis pasti saat itu juga telepone kok ngekekno Kapolsek. Kira-kira gak sendika dawuh ha. Ayo wis ngomong. Ini hukum dunia lho ya. Bisa direkayasa, bisa. Ibaratnya ide kan ya seperti itu. Ini ide seperti itu, punya channel. Nafsu yang ngono nek wis dadi bolomu. Wis gak sembrono nafsu. Mesti nggodho nang liyane. Mereka wis seruh kelemahan nafsu.
Apa sih kelemahan nafsu itu? Sebab ngene, Pak. Menungso niku ana loro golongan. Siji dadi budake Allah, siji dadi budake nafsu. Wong sing dadi budake nafsu adalah orang-orang yang hatinya disibukkan tiap saat dan waktu menghitung-hitung dan berbicara tentang urusan dunia. Contoh urusan dunia, ngaji endi Kang sampean Kang iki kok oh kono. Lho iki dunia iki. Urusan dunia. Itu pasti. Gak mungkin bahas Allah, gak mungkin. Lah sedangkan golongan yang menjadi budaknya Allah hatinya selalu disibukkan dengan zikir. Wis pasti wis. Zikir sing apa to? Zikir macam-macam menurut pendapat masing-masing. Nek syariat thariqat nggih dikiri ya ngucap jeneng kuwi, nek cara hakikat masuk dalam sirul asrar. Masih lesane jagidep tapi atine zikir. Secara terjemahan definisi tarkib zikir adalah hati sadar dan menyadari dengan tenang bahwasanya semua apapun yang terjadi itu adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wa qala aidan lahu mulkus samawati wal ardi. Wa qala aidan kawatah ayat sing ngebabno yen semuanya itu Allah yang melakukan dan Allah tidak akan pernah berserikat terhadap satupun selain Allah. Cuman bagaimana kita mengaplikasikan ayat-ayat itu dalam hati kita ketika menghadapi di dunia ini. Ini kalau tidak dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf tidak akan mampu. Hanya ilmu syariah thariqah nggak bisa jebol teng mriku. Paling ya mek ngene tok, lesane tok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah lesane, tapi prakteke ati asyhadu mandek nang la ilaha ka iso nang illallah. Itu pasti hati tetap menghadap selain Allah. Nah, bagaimana kita bisanya untuk terhindar dari nafsu? Maka prosesnya adalah tekunono zikirmu biar bisa sampai ke musyahadah. Sebab kalau di musyahadah itulah zona nafsu tidak akan bisa menggoda atau masuk. Ngaten nggih? Bagaimana ketika saat sholat hatimu ada di musyahadah? Bagaimana di luar aktivitas sholat hatimu bisa ada di musyahadah? Kuncinya adalah sirul asrar, selalu kau pegang. Oke, ada lagi?